Selamat siang kepada para sejawat INAVRS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan video traumatic retinal detachment. Pasien laki-laki berusia 34 tahun datang dengan keluhan pandangan buram pasca dikeroyok oleh sekelompok orang. Pasien datang ke IGD dan didiagnosis dengan lens dislocation, diikuti dengan secondary glaucoma dan direncanakan ekstraksi lensa atau ICCE tanpa IOL. Pada follow up, didapati adanya retinal detachment dengan tajam penglihatan 1/60, tekanan bola mata dalam batas normal, status afakia, dan kita rencanakan vitrectomy dengan tamponade silicone oil, dan saat silicone oil removal direncanakan juga sekalian melakukan secondary implant. Operasi pertama diawali dengan core vitrectomy dan peripheral vitrectomy sebersih mungkin, dan sambil mengidentifikasi ada tidaknya break tidak ditemukan sehingga diajukan pada retinotomy di area nasal. Setelah retinotomy dilakukan drainase subretinal fluid hingga retina menjadi flat. Drainase dilakukan secara perlahan mengingat detachment cukup luas. Setelah retina hampir flat, tampak adanya retinal dialisis di sisi nasal cukup luas dan dilakukan drainase dari area tersebut. Setelah dipastikan flat, dilakukan laser pada retinotomy. Setelah retinotomy di laser, dilakukan laser pada area perbatasan retinal dialisis. Setelah selesai pada area retinal dialisis, laser dilanjutkan 360 derajat. Setelah laser hampir cukup, dilakukan fluid gas exchange, memastikan retina kembali flat, dan juga diinsersi tamponade silicone oil. Setelah selesai, lalu 3 bulan setelah operasi pertama dilakukan removal silicone oil, dilakukan evaluasi retina dan didapati retina flat. Setelah itu dilakukan evakuasi silicone oil secara perlahan. Setelah silikon habis dan kembali dievaluasi, tampak ada membran pada permukaan retina. Membran tersebut diangkat atau dilakukan membran peeling untuk mencegah traksi lebih lanjut ke depannya. Membran berdekatan pada area retinotomi atau lebih banyak di sisi nasal atau superior arcade dari retina. Setelah melepaskan membran pada area-area yang traksi, tindakan selanjutnya adalah menambahkan laser. Laser diberikan di depan perbatasan jejak laser sebelumnya atau di operasi pertama. Diawali pada area retinotomi, kemudian dilanjutkan 360 derajat. Setelah laser hampir cukup, dilakukan fluid gas exchange dan operasi dilanjutkan dengan iridoplasti serta secondary implant. Pada follow-up, tampak peningkatan tajam penglihatan dengan koreksi kacamata dapat mencapai 6/15, disertai dengan tekanan bola mata dalam batas normal. Segmen anterior juga dalam batas normal dengan lensa terposisi dengan baik, serta segmen posterior didapati retina attach dan residual silikon negatif serta tidak ada traksi pada permukaan retina. Yang saya dapati pada kasus ini adalah penanganan kasus trauma dalam masa golden period dapat memberikan keuangan yang cukup baik. Kemudian kejadian retinal dialisis umum ditemukan pada kasus trauma, khususnya trauma tumbul, sehingga menjadi kewaspadaan bagi kita bila menghadapi kasus-kasus trauma yang sejenis. Dan juga mengingat respon inflamasi pasca trauma dapat memicu munculnya membran preretinal atau membran pada permukaan retina. Kasus-kasus seperti ini harus diwaspadai untuk mencegah perburukan atau terjadi traksi pada retina nantinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.